Halo Bang, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar kerukunan agama di Indonesia. Pertama-tama, menurut Abang, bagaimana kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup bagus, mengingat adanya 5 agama yang diakui di Indonesia ini begitu ya. Jadi sudah cukup bagus semuanya. Cuman masih adanya lah tetap oknum-oknum yang masih terlalu fanatik terhadap agamanya. Jadi sehingga karena fanatiknya terlalu agama di dalam agamanya itu, sehingga inilah yang membuat dia itu berpikiran bahwa yang lain itu salah, yang berbeda dari jalurnya itu salah begitu. Jadi kalau menurut saya kerukunan sudah cukup baik. Dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Kalau menurut saya 10 sampai 100 mungkin sekitar 70. Karena mengingat di Indonesia ini sudah cukup baik tentang kerukunan, walau masih memiliki kasus-kasus yang belum terselesaikan. Jadi kasusnya seperti apa? Contohnya mungkin seperti pendirian rumah ibadah, ya seperti gereja gitu. Ada beberapa daerah yang tidak menerima pendirian gereja. Karena kenapa? Mungkin takut di sekitarnya itu semuanya masuk agama tersebut, begitu. Jadi inilah pola-pola pikir yang memang harus diperbaiki begitu. Ibaratnya agama itu adalah jalan, Tuhan adalah tujuan. Jadi kalau menurut saya 70 lah dari skala 100, sedikit lagi lah yang mungkin harus diperbaiki. Mungkin begitu. Baik Bang. Selanjutnya, dalam ajaran agama Abang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau menurut saya di dalam agama Hindu, kerukunan umat beragama jelas sudah diajarkan. Diajarkannya itu mulai dari ajaran tentang karma pala, apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Termasuk ada ajaran juga tentang Wasudewa Kutumbagam. Wasudewa Kutumbagam itu apa? Artinya adalah seluruh makhluk hidup adalah bersaudara. Ya berarti tanpa memandang bulu, tanpa memandang kulit, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Jadi di dalam agama Hindu dikatakan bahwa manusia itu harus sama seperti matahari. Matahari itu apa? Matahari selalu menyinari semua hal tanpa memandang siapa dia. Jadi yang berarti kita sebagai umat beragama, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah sosok orang yang beragama. Dengan apa? Mencintai sesama, dengan mengasihi sesama, dengan saling menolong terhadap sesama. Dengan demikian, tujuan dari agama itu semua pasti akan tercapai. Mungkin begitu. Selanjutnya Bang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Kalau menurut saya, cara untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara masyarakat yang heterogen mungkin. Jadi kalau dari sini bagaimana menciptakannya itu dengan cara yang pertama kita mungkin menyadari akan tujuan agama kita masing-masing. Saya yakin tidak ada satu agama pun di Indonesia ini yang mengajarkan tentang permusuhan, kebencian, atau rasa saling egois dan lain-lain. Itu tidak ada agama yang mengajarkan hal ketidakbenaran. Semua agama pasti ujungnya mengajarkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang memang harus kita ikuti, yang sebegitunya lah jalan Tuhan itu. Jadi yang pertama buktikan dulu. Buktikan dari apa? Dari jalan agamanya. Tidak ada satu orang pun yang mengaku orang yang beragama jika dia itu masih membenci orang lain. Jika dia itu masih membeda-bedakan di antara orang lain, itu bukan orang yang beragama. Dia hanya agamanya sama saja dengan KTP. Terlalu fanatik terhadap agamanya itu juga tidak sehat. Kita boleh fanatik terhadap kita hanya untuk diri kita dan kelompok kita, tapi tidak untuk orang yang berbeda keyakinannya dari kita. Jadi cara untuk meluruskan masyarakat yang heterogen ini tadi dengan apa? Saling asa, asih, dan asuh. Yang berarti dengan 3 hal ini kita bisa saling mengasihi tanpa memandang bulu, tanpa memandang dia agama apa, tanpa memandang dia suku apa. Dengan demikian pasti Indonesia pun akan semakin maju. Mungkin begitu. Yang terakhir Bang, menurut Abang, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau menurut saya peran pemerintah untuk membangun umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Salah satu lembaganya yang hari ini yang menangani dalam kerukunan umat beragama adalah FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi sampai hari ini FKUB inilah yang menjadi wadah ketika ada konflik-konflik agama yang terjadi,
mereka lah garda terdepannya. Garda yang mana isi dari pengurus FKUB ini adalah orang-orang dari lintas agama. Ada dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi dari 5 agama ini semuanya ada di dalam FKUB. Jadi FKUB inilah bentuk nyata peran pemerintah untuk mengantisipasi adanya intoleransi begitu. Adanya intoleransi di antara oknum-oknum yang mengadu dombakan, bagaimana dia sebagai provokator, dia sebagai juga yang menyebarkan kebencian, sehingga dia mengajak orang-orang untuk membenci agama ini. Oh, agama ini begini, 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 begini. Nah, inilah tugas dari FKUB, memediasi itu tadi. Jadi makanya peran pemerintah hari ini sudah cukup bagus, mungkin begitu. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Oke. Baiklah Amang, izin mewawancarai Amang. Pertama, bagaimana pendapat Amang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut Amang, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Jadi kalau skala 10 sampai 100, kalau saya sih masih 60 atau 70 lah terkait dengan skala kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ya, karena masih banyak kita amati kayak kekerasan itu antara agama satu dengan agama yang lain. Terutama kalau bagi kami agama Kristen banyak juga kayak gereja ditutup seperti itu, terus dilarang dibangun dan sebagainya macamnya. Terus ada juga kasus-kasus kayak lagi berdoa terus kayak dilempari terus dibubarkan. Nah, jadi ya masih sekitar segitulah skalanya. Baik Amang, selanjutnya dalam ajaran agama Amang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau agama saya dan terutama gereja saya itu sudah punya bahan terkait dengan kerukunan umat beragama, saling menghargai, terutama di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Jadi udah ada memang bahan pengajaran terkait itu terkait dengan konteks Indonesia yang beragam-agam, dan itu sudah diajarkan terutama di pemuda dan remaja terkait dengan itu, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan agama lain tanpa kehilangan agama dan identitas kita, untuk saling menghargai dan hidup dalam kasih seperti itu. Selanjutnya Amang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Yang pertama tentunya harus ada kesepakatan bersama bahwa negara ini adalah negara yang beragam, dan itu memang peran penting dari pemuka agama supaya bisa saling membangun kesepakatan. Baik Amang, menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Tentunya ya tadi ya, menekankan kehidupan bersama. Tentunya apa yang kita lakukan orang lain itu juga menunjukkan bagaimana kualitas iman kita. Kalau misalnya emang iman kita baik, iman kita benar, tentu itu akan berkorelasi dengan cara kita berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Kalau misalnya kita kasar dan keras, itulah menunjukkan kualitas iman kita kayak mana, kayak gitu. Yang terakhir Amang, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga Indonesia? Ya, peran pemerintah itu krusial karena dia yang memegang hukum ya. Dia memegang hukum. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang saya katakan, pemerintah bisa menegakkan hukum, memberi efek jera kepada mereka yang melakukan kerusuhan, kemudian melakukan pembubaran. Kalau itu bisa dilakukan dengan tegas dan itu berlaku bagi semua, bukan hanya yang agama-agama yang besar tapi juga agama-agama yang kecil. Saya rasa kerukunan itu boleh berlangsung dengan baik karena pemerintah bisa dihormati sebagai stakeholder yang menjaga kerukunan, ia menjadi media begitu, mediator, penengah gitu. Sekian, terima kasih Amang. Baik Amang, bagaimana pendapat Amang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kerukunan umat beragama di Indonesia tentu sudah sangat baik karena beberapa organisasi-organisasi juga telah melakukan dialog
baik antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain, dan bagaimana juga Kementerian Agama melakukan program-programnya yang boleh dikatakan dapat dirasakan oleh antar umat beragama. Dalam ajaran agama Amang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran agama Kristen tentu kekristenan memandang bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi segala ciptaannya. Maka ketika Allah adalah Allah yang pemilik, yang memiliki dunia ini, maka sebagai umat Kristen perlu juga menghargai seluruh ciptaan atau seluruh umat yang ada di tengah-tengah dunia ini, akan tetapi tetap percaya kepada Kristuslah sang jalan kebenaran dan kehidupan. Artinya kekristenan mengajarkan untuk memanusiakan manusia, mengasihi sesama manusia, dan hidup dalam kerukunan sebagai bentuk cinta kepada sesama. Saya kira begitu. Menurut Amang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Ya, menciptakan suasana kerukunan yang harmonis antar umat beragama, saya kira perlunya boleh dikatakan penerimaan ya, tetapi bukan berarti ketika kita menerima bukan berarti kita menjadi ikut dengan ajarannya, bukan. Tapi bagaimana kita menghargai ibadahnya, bagaimana kita menghargai tradisi atau budaya-budaya antar agama yang lain. Nah, saya kira begitu. Artinya sebagai umat Kristen atau sebagai umat yang lain perlu untuk menghargai atau turut mengucapkan atau turut berpartisipasi, atau ada hal yang boleh kita berikan kesan kepada umat agama lain sebagai bentuk tali persaudaraan lah, bentuk inklusivisme lah, pluralisme ya, pluralisme antara umat beragama gitu. Terakhir Amang, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah tentunya seharusnya pemerintah itu ya sebagai pemerintah dia harus di tengah gitu. Artinya ya pemerintah perlu hadir ke agama yang ini, ke agama yang ini, apa yang dibutuhkan oleh agama yang ini, agama yang itu, pemerintah turut memberikan dukungan kepada agama, karena agama-agama yang adalah di dalamnya ada pribadi-pribadi yang adalah warga negara Indonesia. Nah, dari agama-agama itu kan tentunya banyak program-program yang bisa berjalan, yang bisa didukung oleh agama-agama yang ada di Indonesia ini. Artinya sebenarnya agama-agama yang ada di Indonesia, contoh agama Kristen, dia bisa melakukan atau membantu pemerintah untuk melakukan tugasnya, kira-kira begitulah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Amang. Thank you. Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Saling melihat kebaikan, saling membantu sama manusia, saling tolong menolong, seperti itu. Menurut Bapak juga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Kita harus anggap baiklah kepada setiap manusia, karena semua manusia ini kan menginginkan kebaikan, seperti itu. Jadi supaya dapat kebaikan itu kita jagalah perintah-perintah Allah SWT, seperti dalam Islam sholat berjamaah 5 waktu, seperti itu. Yang terbaik sama-sama pedulilah pada manusia kan, ada yang kesusahan kita tolong. Kalau kita tolong orang yang susah, hakikatnya kita nolong diri kita sendiri gitu. Terus peduli kepada lingkungan, seperti itu kan. Saling apa namanya? Saling mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal gitu. Sebarkan salam itu. Yang jelas lagi saling sanggah baiklah kepada seluruh manusia kan. Nah manusia ini nggak ada yang mau diciptakan dengan dengan kesalahan, semua mereka mau buat baik gitu. Cuman kita lah saling menebar kebaikan, saling mengingatkan kan, supaya timbul kerukunan, kebaikan pada umat-umat manusia yang ada di dunia seperti itu.
Kalau dari skalanya Pak, dari 10 sampai 100 jadinya berapa Pak? Kerukunan di Indonesia ini. 50% lah ya. 50%. Baik Pak, makasih ya Pak. Yes.